Yang pertama dari Suratul tadi, ini saya singkat, bagaimana cara kita mengajak para pemuda untuk meneladani kepemimpinan dan akhlak Islam dari Rasulullah SAW. Selanjutnya dari Bang Zulfan tadi ya, Bang Yulfan Yuliawan, bagaimana seharusnya batasan kita mengekspresikan rasa cinta kita kepada Rasulullah melalui zikir dan salawat. Yang sebagaimana disampaikan tadi, mungkin ekspresi kita berlebihan itu adalah alasan para pelaku zikir dan salawat dalam mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah. Dan yang terakhir dari Muhammad Iqbal, bagaimana cara mencintai Rasulullah? Apakah ada amalan-amalan khusus yang kita bisa lakukan sebagaimana untuk kita mengekspresikan cinta kita kepada Rasulullah SAW? Nah, untuk itu kami langsung saja persilahkan kepada para narasumber, ustaz-ustaz sekalian untuk menjawab. Ya, baik, saya tambah sedikit saja. Yang pertama, mungkin pertanyaan tadi ke dakwah haraki ya. Bagaimana memasukkan dakwah haraki gaya Rasulullah ke generasi milenial sekarang. Jadi kalau kita lihat sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah dari pertama beliau berdakwah sampai beliau wafat, itu metode dakwahnya itu banyak. Di awal dakwahnya itu kalau kita langsung ke konteks sekarang, Rasulullah pakai gaya jamaah tabligh. Itu di awal dakwah Rasulullah di Mekah 13 tahun. Itu metode jamaah tabligh, mengajak ke rumah-rumah, ketok pintu, ke pasar-pasar, ke warung kopi. Itu metode dakwah Rasulullah yang pertama. Persis sekali seperti gaya jamaah tabligh. Kemudian metode dakwah Rasulullah berikutnya, karena metode jamaah tabligh ini panjang perjuangan Rasulullah dengan metode itu, tapi hasilnya tidak maksimal, ya, belum maksimal. Maka Rasulullah kemudian melewati proses metode dakwah berikutnya, yaitu dakwah haraki. Dan yang dahsyatnya, ketika Rasulullah mulai dakwah haraki, Rasulullah itu hanya butuh 2 tahun untuk mendirikan negara, yaitu negara Madinah. Kita di Indonesia 200 tahun lebih belum mampu ketika itu merdeka dari Belanda. Rasulullah cuman butuh 2 tahun untuk mendirikan sebuah negara. Artinya dakwah haraki Rasulullah itu, dakwah dalam bentuk gerakan politik, itu sangat singkat tapi hasilnya luar biasa. Yaitu berdirinya sebuah negara Madinah. Padahal di Madinah itu hidup 5 kabilah. 2 kabilah diantaranya Aus dan Khazraj, itu Arab asli yang sudah ratusan tahun berperang sesama mereka akibat provokasi, bukan wali kota Cakung yang provokasi ya, akibat provokasi 3 kabilah lainnya yang merupakan Yahudi. Jadi dan Rasulullah datang ke Madinah itu menyatukan 2 kabilah yang sudah ratusan tahun berperang dengan strategi yang handal tadi. Maka berdirilah sebuah negara besar, negara Madinah. Jadi siapapun yang dakwah haraki sekarang, itu referensinya ada pada Rasulullah. Nah, jadi jangan dibayangkan dakwah Rasulullah itu hanya mengajak saja atau berceramah seperti ini saja. Jadi ada dakwah haraki. Bahkan berkembang pesatnya Islam pada masa Rasulullah itu setelah proses dakwah haraki tadi. Saya tidak sebut nama kelompok-kelompok tertentu yang berdakwah secara politik sekarang. Tidak bisa saya sebutkan karena belum sepenuhnya mencontohi Rasulullah. Ada gerakan-gerakan Islam sekarang yang dakwahnya haraki, baik dalam bentuk politik praktis yang mereka sudah terjun langsung, sudah punya partai, maupun yang milenial-milenial muda-muda yang bermodalkan semangat. Tapi harus kita akui belum ada yang betul-betul seperti dakwah haraki Rasulullah. Artinya apa? Perlu diperhatikan, dakwah haraki Rasulullah ini betul-betul atas landasan ilmu yang cukup dan strategi yang bagus dari Rasulullah. Orang jarang mengetahui bahwa Rasulullah pada masa mudanya itu sudah aktif dalam perpolitikan di Mekah. Rasulullah jangan lupa sebelum jadi Rasul pernah ikut satu peperangan, satu perundingan di kaumnya. Perang Fijar, satu lagi perang apa itu? Kalau Fijar itu perundingan, satu lagi perang. Semua aktif, itu belum jadi Rasul.
Rasulullah sudah aktif dalam perpolitikan yang terjadi di Mekah ketika itu. Maka Rasulullah ketika berpolitik itu betul-betul atas dasar ilmu yang cukup dan pengalaman yang memadai. Maka begitu Rasulullah mempraktekkan kemampuan ketika Rasulullah mempraktekkan strategi politiknya, berhasil. Sedangkan kita sekarang dakwah harakinya itu hanya semangat saja. Semangat. Oh, ini kita harus dakwah haraki, kita harus ikut politik. Bukan masalah politik boleh ikut boleh tidak boleh, bukan. Tapi tidak cukup untuk dakwah haraki ini hanya sekedar modal semangat. Karena salah-salah Anda masuk dalam dakwah haraki, efek buruk terhadap Islam yang timbul itu lebih besar daripada Anda dakwah ceramah seperti ini. Saya ulangi ya, dakwah haraki itu manfaatnya kalau berhasil lebih besar daripada ceramah seperti ini. Tapi kalau salah-salah Anda masuk, itu merusak Islam lebih besar daripada kerusakan yang terjadi dalam ceramah seperti ini. Dan itu terjadi di tengah-tengah umat Islam hari ini. Jadi ingin saya sampaikan, bagi kalangan milenial siapapun yang ingin dakwah haraki, ingin dakwah politik, silahkan dan harus. Ya, karena yang mengatur nanti ujung-ujungnya, yang mengatur kita ceramah, yang mengatur kita salat, bahkan saf kita salat pada masa Covid itu siapa yang ngatur? Mereka pemegang-pemegang kebijakan. Kita yang punya ilmu, mereka yang atur saf salat kita. Jadi dakwah politik itu penting. Tapi yang lebih penting daripada itu, sebelum Anda terjun dakwah politik itu, Anda harus punya teori yang cukup. Anda harus kaji dulu politik-politik dunia, bagaimana teori politik mereka, strategi politik mereka. Baru kemudian Anda terjun. Tidak boleh modal semangat saja. Ya, tidak boleh modal semangat saja. Harus cukup. Anda harus baca dulu politikus dunia itu, bagaimana strategi yang mereka pakai. Termasuk wa ala ra'sihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Politikus yang paling handal dan sangat dinamis dan susah ditebak strateginya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setingkat Yahudi Khaybar terkejut. 3 kelompok Yahudi Madinah itu terkejut. Begitu besar pengaruh Rasulullah begitu sampai ke Madinah. Padahal buangan Mekah, buangan Taif sampai ke Madinah justru berkuasa. Tergepak Yahudi. Sampai Rasulullah masuk ke Madinah, strategi pertama kuasai pasar ekonomi Bani Kainuka. Kemudian kuasai militer, dikalahkan Yahudi Khaybar. Di situ pusat persenjataan. Jadi Rasulullah itu berpolitik pakai strategi, bukan hanya cukup Allah Akbar, takbir bersama, gerak ada. Itu yang ingin ditekankan. Kalau Anda pengen contoh dakwah haraki, penuh dalam perjuangan Rasulullah, tapi semuanya ada teorinya. Bahkan Rasulullah tidak sungkan-sungkan ketika strateginya diprotes oleh sahabat. Maka dalam hal fikih siasah syariah, beberapa kali sahabat bertanya ketika Rasulullah memberikan strategi perang, strategi ini. Ditanya sama sahabat, wahai Rasulullah, apakah strategi ini dari Anda? Rasulullah tidak sungkan-sungkan mengatakan, apakah strategi dari Allah? Kata Rasulullah, bukan dari Allah, ini dari saya. Kalau strategi itu dari Anda, saya punya pendapat lain. Dan Rasulullah memberikan, sampaikan. Seperti misalnya strategi melawan dalam perang Ahzab itu. Bagaimana kondisi sangat genting, seluruh jazirah Arab itu sudah bersatu, berkoalisi, ingin menghancurkan Madinah. Rasulullah itu putus strategi dalam waktu yang singkat. Berhari-hari, berbulan, berminggu-minggu buat rapat, cari ide si fulan. Tidak dapat idenya. Akhirnya dapat ide dari siapa? Salman Al-Farisi. Strateginya apa? Strategi yang tidak pernah dibayangkan oleh orang Jazirah Arab, yaitu strategi buat paret. Bahasanya paret, sebenarnya sungai itu, sungai kering. Dibuat sungai itu mengelilingi Madinah. Masuk orang-orang Jazirah Arab, terkejut mereka karena di Arab nggak ada istilah paret. Di sana nggak ada hujan, nggak butuh saluran aliran air, mereka aja setahun sekali. Terkejut mereka. Apa ini? Disuruh loncat kuda. Kuda loncat nggak sampai ke seberang sana. Itu strategi dalam politik. Kita belum apa-apa udah ketebak strategi kita.
Karena kita hanya bermodalkan semangat dalam politik. Tidak, politik itu butuh ilmu, dan dia butuh ilmu lebih banyak daripada sekedar ceramah mungkin seperti kita ini, seperti kami-kami. Jadi itu yang perlu ditekankan. Butuh ilmu, butuh teori. Tidak boleh hanya sekedar semangat. Nah, ini juga harus mulai dipelajari oleh kawan-kawan di kampus, misalnya ada LDK dan lain sebagainya. Tidak hanya cukup semangat, kita apapun itu butuh ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, ekspresi cinta kepada Rasul yang melawan batas adab. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kata Allah kepada Nabi, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, jika mereka itu mencintaiku, mencintai Allah, maka ikutlah Rasul. Jadi makna cinta ittiba. Makna cinta mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul. Itulah cinta. Tapi ternyata ada yang lebih tinggi daripada ittiba. Apa itu? Itulah adab. Saya contohkan prakteknya, itu dipraktekkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, di mana menjelang wafat Rasulullah nak sanggup jadi imam lagi, Rasulullah perintahkan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, jadilah engkau imam solat. Maka atas perintah Rasulullah, meskipun merasa berat, Abu Bakar jadi imam. Sedang Abu Bakar jadi imam, Rasulullah kuat kembali, sanggup keluar dari rumah, masuk masjid. Abu Bakar sudah jadi imam solat, mengimami sahabat. Abu Bakar melihat Rasulullah keluar dari rumah mau ke masjid, Abu Bakar mundur. Itu sudah jadi imam itu. Sedang jadi imam. Kata Rasulullah melihat Abu Bakar mundur, maka nakaya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, jangan mundur, tetap di tempatmu jadi imam. Abu Bakar tetap mundur. Diulangi 3 kali oleh Rasulullah. Diperintahkan wahai Abu Bakar, maka nakaya Abu Bakrin, tetap di tempatmu. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Maka terpaksa Rasulullah berdiri di depan Abu Bakar di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar para sahabat. Ketika itu 2 orang imam, Rasulullah dan Abu Bakar. Sahabat semua masih menganggap Abu Bakar sebagai imam, sedangkan Abu Bakar sendiri sudah berniat jadi makmum Rasulullah. Selesai sholat, ditanya sama Rasulullah, hai Abu Bakar, tadi saya suruh engkau jadi imam, tetap jadi imam, kenapa mundur? Apa kata Abu Bakar? Maka nali Abi Quhafata ayyataqaddama baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, tidak layak sosok seorang Abu Bakar ini berdiri di depan Rasulullah jadi imam, sedangkan Rasulullah jadi makmum. Di sini Abu Bakar meninggalkan perintah Rasulullah. Demi apa? Demi adab. Maka ada yang lebih tinggi daripada ittiba tadi, daripada cinta tadi, adalah adab. Maka kalau siapapun yang mendakwakan dirinya cinta, perhatikanlah, adab lebih utama daripada cinta. Bahkan Anda boleh tidak ittiba seperti Abu Bakar tadi, pada konteks Abu Bakar tadi, demi mengutamakan adab kepada Rasulullah. Jangan dibalik-balik. Jangan gara-gara ittiba kemudian adabnya hilang. Jangan gara-gara cinta adabnya hilang, itu terbalik. Justru Anda tidak perlu terlalu ittiba demi menjaga adab dengan Rasulullah. Nah, itu yang kedua dari. Kemudian terakhir, bagaimana cara mencintai Rasulullah? Kata para ulama, cintailah Rasulullah itu sesuka hatimu, sebagaimana apapun, yang jangan saja kamu menjadikan Nabi Muhammad seperti orang Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Selain itu kamu mau bagaimana saja mencintai Rasulullah, silahkan. Mau pungo-pungoro tapi baik berat tabu. Tetap jaga adab. Tetap jaga adab. Jadi bagaimana cara mencintai Rasulullah? Silahkan, selama menjaga batas, tidak seperti orang Nasrani yang mencintai Nabi Isa sampai menuhankan Nabi Isa. Itu saja dari saya secara singkat. Mudah-mudahan ada manfaat.